Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rajani Hafida dengan NPM 202143502566. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai materi manajemen bisnis 2, yaitu tentang pemasaran dan keuangan. Pada bab kali ini saya akan membahas beberapa materi, yaitu ada definisi manajemen pemasaran, yang kedua ada strategi pemasaran, yang ketiga ada definisi manajemen keuangan, dan yang terakhir ada tujuan manajemen keuangan. Definisi manajemen pemasaran. Definisi manajemen pemasaran menurut para ahli, yang pertama menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran diartikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Serta manajemen pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan program-program yang menguntungkan perusahaan, dan juga dapat diartikan sebagai ilmu memilih pangsa pasar supaya dapat menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Yang kedua, pengertian manajemen pemasaran menurut Philip Kotler Armstrong, yaitu manajemen pemasaran ialah analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, serta mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga, pengertian manajemen pemasaran menurut Bukhari Alma, yaitu manajemen pemasaran ialah merencanakan, pengarahan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan ataupun bagian di pemasaran. Berdasarkan pandangan-pandangan para ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang saling menguntungkan dengan pemilik sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Materi yang kedua yaitu strategi pasar. Strategi pasar terdapat 6 tahap. Yang pertama, mengenal target pasar. Dalam memasarkan suatu produk, hal paling inti adalah memastikan bahwa telah meriset dan mengenal target konsumen dengan baik, maka akan mengantarkan kita pada kesesuaian antara apa yang dimiliki oleh produsen dan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, rencanakan tujuan pemasaran. Setelah mendapatkan target customer, maka langkah selanjutnya yaitu merencanakan tujuan pemasaran. Barang atau jasa apa saja yang dibutuhkan oleh target customer. Yang ketiga yaitu marketing mix. Marketing mix meliputi 4P, yaitu ada product, price, place, and promotion. Produk adalah apa saja yang kita tawarkan kepada pasar. Maka kualitas serta keunikan produk tersebut adalah dua hal yang pasti diperhatikan oleh konsumen untuk memenuhi keinginan konsumen. Berikutnya ada price. Harga yang dipasarkan harus sesuai dengan target pasar yang kita miliki, sebab kemampuan bayar masing-masing jenis pasar tentu akan berbeda. Lalu ada place, yaitu produk harus dapat ditemukan dengan mudah oleh target market, maka bisnis harus mempertimbangkan bagaimana produknya dapat sampai ke tangan target customer. Berikutnya ada promotion. Sebuah perusahaan atau bisnis harus mengimplikasikan strategi promotion untuk meningkatkan customer awareness, menginformasikan target market tentang produk bisnis yang dipasarkan. Yang keempat, ada promosi dan iklan. Berkaitan dengan jenis strategi pemasaran, terdapat beberapa cara bagaimana sebuah perusahaan menyajikan produknya di pasar. Pertama, perusahaan dapat mempromosikan produknya dengan cara membuat blog perusahaan yang dilakukan secara kontinu, serta memberikan informasi-informasi pengetahuan bermanfaat bagi konsumen melalui sosial media resminya. Cara yang kedua yaitu dengan memanfaatkan iklan berbayar seperti Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, dan lain-lain. Yang kelima, ada meningkatkan brand awareness. Brand awareness adalah seberapa baik konsumen mengenali suatu produk dari namanya. Yang keenam, ada menargetkan pengguna ponsel. Sebanyak 30% dari konsumen yang berlalu lalang di internet adalah pengguna ponsel. Sehingga penting untuk kita menyasarkan jenis konsumen potensial ini. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat situs web yang mobile friendly.
Materi yang ketiga akan dibahas yaitu definisi manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan menurut para ahli, yang pertama menurut Gerstenberg, manajemen keuangan secara umum bisa didefinisikan sebagai cara bagaimana sebuah perusahaan memperoleh modal berupa uang, bagaimana cara mereka menggunakan uang tersebut, dan bagaimana cara mereka mendistribusikannya. Yang kedua, menurut Liefman menyebutkan bahwa manajemen keuangan adalah upaya menyediakan dana yang ada untuk memperoleh aktiva. Yang ketiga, menurut Brigham dan Houston, berdasarkan buku yang ditulis oleh Brigham dan Houston, manajemen keuangan adalah bidang yang paling luas dengan kesempatan karir terbesar dalam bidang keuangan. Berdasarkan pandangan-pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan terkait cara menggunakan, memperoleh, dan mengelola dana perusahaan dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Materi terakhir yang akan dibahas yaitu tujuan manajemen keuangan. Terdapat berbagai macam tujuan manajemen keuangan, yaitu yang pertama ada mempermudah perencanaan struktur modal. Dengan memahami manajemen keuangan yang tepat, dapat lebih mudah menyeimbangkan antara ekuitas dan utang, serta merencanakan struktur modal perusahaan. Yang kedua yaitu meminimalisasi biaya dan risiko. Setiap anggaran tidak lepas dari risiko yang mungkin terjadi. Untuk menghindarinya, manajemen keuangan adalah keputusan yang tepat untuk dilakukan sebuah perusahaan. Selain itu, tujuan manajemen keuangan adalah untuk meminimalisasi biaya yang tidak diperlukan, agar dapat menggantinya dengan kegiatan yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan dengan memberikan wawasan. Selain menghindari risiko, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara memberikan wawasan dan menerapkan perencanaan dana yang matang. Yang keempat, melacak dan menjaga arus kas. Untuk menjaga arus kas agar tidak mengalami kerugian, menerapkan manajemen keuangan adalah salah satu hal yang perlu dilakukan. Dalam hal ini, manajemen keuangan dapat memantau arus pemasukan atau pengeluaran perusahaan untuk mengantisipasi kerugian. Yang kelima, memastikan perusahaan patuh terhadap peraturan negara hingga industri. Cukup sekian pembahasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.